Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rensi Febriantika, saya dari Prodi Pendidikan Tari. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang kewirausahaan. Saya akan menjelaskan yang pertama itu pengertian dan tujuan kewirausahaan. Yang kedua itu tahapan-tahapan kewirausahaan. Yang ketiga proses kewirausahaan. Yang keempat permasalahan kewirausahaan. Yang kelima, faktor-faktor keberhasilan berwirausaha. Yang keenam itu yang terakhir, faktor-faktor kegagalan kewirausahaan. Baiklah, sekarang kita masuk di yang pertama, yaitu pengertian dan tujuan kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan adalah kewirausahaan yaitu suatu usaha yang kreatif yang membangun suatu volume dari yang belum ada menjadi ada dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Kewirausahaan ini juga tidak dapat dilakukan secara instan dan membutuhkan skill atau kemampuan dalam suatu bidang dan relasi yang bagus dengan masyarakat dan dunia luar untuk mendapatkan ide atau pertukaran pendapat oleh informasi. Kewirausahaan tidak dapat dilakukan secara instan dan membutuhkan skill atau kemampuan dalam suatu bidang dan relasi yang bagus dengan masyarakat dan dunia luar, yaitu untuk mendapatkan ide atau pertukaran pendapat dan informasi, sehingga menciptakan suatu hal yang baru yang bisa dijadikan sebuah wirausaha itu sendiri. Sebagai manusia, kita tentu menginginkan suatu perubahan ke arah kebaikan di dalam hidup kita, baik dalam pola pikir. Sebagai manusia, kita tentu menginginkan suatu perubahan ke arah kebaikan di dalam hidup kita, yaitu sebagai manusia yang baik dalam pola pikir, gaya hidup, cara mengolah, dan menginginkan suatu kemajuan dalam hidup. Orang yang biasa berusaha adalah orang-orang yang memiliki material yang tinggi, yang kokoh, karena ketika ia jatuh, dia akan merasakan sakit, dan ketika ia sakit, dia akan bangkit. Ketika ia bangkit, dia akan mendapatkan energi yang baik. Di energi yang baik itulah semangat dia untuk menjadi wirausaha yang sukses. Menjadi seorang wirausaha haruslah seperti itu, yaitu tahan banting, berinovatif, dan kreatif. Adapun tujuan kewirausahaan. Kewirausahaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan secara umum meningkatkan harkat dan martabat pribadi kewirausahaan serta bangsa dan negeri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses kewirausahaan. Proses kewirausahaan itu ada 4. Yang pertama, proses inovasi. Yang kedua, proses pemicu. Yang ketiga, proses pelaksanaan. Yang keempat, yaitu yang terakhir, proses pertumbuhan. Apa itu proses inovasi? Proses inovasi adalah keinginan berprestasi, adanya sifat penasaran, keinginan menanggung resiko, faktor pendidikan, dan faktor pengalaman. Adanya inovasi yang berasal dari diri seseorang akan mendorong dia mencari pemicu ke arah melalui usaha. Yang kedua, proses pemicu. Beberapa faktor personal yang mendorong triggering event, artinya yang memicu atau memaksa seseorang untuk terjun ke dunia bisnis adalah yang pertama, adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang sekarang. Yang kedua, adanya PHK, tidak ada pekerjaan lain. Yang ketiga, dorongan karena faktor usaha. Yang keempat, keberanian menanggung resiko. Kelima atau yang terakhir, yaitu komitmen terhadap bisnis. Selanjutnya, proses pelaksanaan. Beberapa faktor personal yang mendorong pelaksanaan dari sebuah bisnis, yaitu adanya seorang wirausaha yang sudah siap mental secara total. Yang kedua itu adanya manajer pelaksana sebagai tangan kanan atau pembantu utama. Adanya komitmen yang tinggi terhadap bisnis, adanya visi pandangan yang jauh ke depan guna mencapai keberhasilan. Terus yang terakhir itu ada proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan ini didorong oleh faktor organisasi antara lain. Itu adanya tim yang kompak,
dan menjalankan usaha sehingga semua rencana dan pelaksanaan operasional berjalan dengan produktif. Selanjutnya, adanya strategi yang mantap sebagai proses dari tim yang kompak. Adanya struktur dan budaya organisasi yang sudah membudaya. Yang terakhir itu adanya produk yang dibanggakan atau keistimewaan yang dimiliki, misalnya kualitas makanan, lokasi, manajemen, personalia. Selanjutnya next ke tahapan-tahapan berwirausaha. Yang pertama itu tahapan memulai usaha. Yang kedua, tahapan melaksanakan usaha. Yang ketiga, tahapan mempertahankan usaha. Selanjutnya yang terakhir, tahapan mengembangkan usaha. Tahapan memulai usaha ini tahapan yang dimana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diawali dengan memiliki peluang usaha baru yang memungkinkan apakah kita layak untuk membuka usaha baru, melakukan akuisisi, atau melakukan purchasing. Tahap ini juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri, atau jasa. Selanjutnya itu tahap melaksanakan usaha. Dalam tahap ini, seseorang wirausaha mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, pemasaran, dan melakukan evaluasi. Yang ketiga itu tahap mempertahankan usaha. Ini sangat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai usaha. Harus mempertahankan usahanya untuk menjadi. Yang ketiga, tahapan mempertahankan usaha. Tahap ini yang mana wirausaha berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Yang terakhir itu tahap mengembangkan usaha. Tahap mengembangkan usaha ini tahap yang dimana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Selanjutnya ada pemasalahan kewirausahaan. Pemasalahan kewirausahaan itu ada 7. Yang pertama itu pemasalahan administrasi dan manajemen. Yang kedua itu pemasalahan penyusunan proposal peminjaman modal. Ketiga itu penyusunan perencanaan bisnis. Keempat itu ada pemasalahan teknologi. Yang kelima, masalah memperoleh bahan baku. Yang keenam, masalah memperbaiki barang dan efisiensi. Yang ketujuh atau yang terakhir itu masalah tenaga kerja. Baiklah, next selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor keberhasilan kewirausahaan. Keberhasilan kewirausahaan itu ada banyak. Salah satunya itu faktor peluangnya, faktor SDM, faktor keuangan, faktor organisasial, faktor perencanaan, pengolahan usaha, faktor pemasaran dan perjualan, terus faktor administrasi, faktor pemerintah, politik, sosial, dan budaya. Faktor selanjutnya, faktor tadi saya menyebutkan faktor-faktor keberhasilan berwirausaha. Sekarang saya akan menyebutkan faktor-faktor kegagalan berwirausaha, yaitu ada 8. Poten dalam bermanajerial. Yang kedua itu kurang pengalaman. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Yang kelima, lokal yang kurang memadai. Yang keenam, kurangnya pengawasan. Yang ketujuh, sikap kurang bersungguh-sungguh dalam berwirausaha. Yang kedelapan, tidak mampu dalam melakukan peralihan atau transaksi kewirausahaan. Next, hal-hal yang diharapkan pelanggan. Itu pasti ada hal-hal yang dianggapi Pasti dalam berwirausaha ada hal-hal yang diharapkan oleh pelanggan. Ya, tentu pasti ada. Yang pertama, kerahasiaan. Kedua, harga murah. Ketiga, kualitas. Kegembiraan.
ketepatan waktu, kebebasan memilih, keselamatan dan keamanan, status dan prestis, tidak ada keributan, fleksibilitas pelayanan, keramahan dan kesopanan. Yang terakhir, konsisten dan kehandalan. Adapun organisasi yang berorientasi pemasaran. Yang pertama, organisasi produk. Yang kedua, organisasi penjualan. Yang terakhir itu organisasi pasar. Organisasi pasar itu organisasi pemasaran itu konsentrasi pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Organisasi penjualan konsentrasi pada teknik penjualan untuk menarik konsumen membeli produknya. Organisasi produksi konsentrasi pada produk dengan asumsi produk yang dihasilkan lebih baik dari pesaingnya. Adapun peran dari wirausaha, yaitu sebagai salah satu jalan keluar untuk memecahkan masalah ketenaga kerjaan atau mengurangi pengangguran. Yang kedua itu turut membangun perekonomian nasional dengan tidak membebani pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pendapat masyarakat. Yang keempat, meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi. Selanjutnya, wirausaha berusaha memajukan perekonomian bangsa dan negeri. Next, wirausaha berubah memperkecil sifat ketergantungan terhadap bantuan luar negeri. Maksudnya, dengan wirausaha kita tidak akan ketergantungan atau berharap lebih dengan orang luar negeri. Yang terakhir itu wirausaha berusaha memenuhi segala macam kebutuhan masyarakat terhadap produk dan adanya jasa. Dengan wirausaha, kita tidak akan berharap tinggi terhadap orang luar. Pasti kita akan mengharapkan wirausaha dari negeri kita sendiri. Mungkin itu saja hasil dari presentasi saya yang saya tanggapi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.